Seleksi pekerjaan yang menerapkan tes kompetisi dasar saat ini banyak menggunakan sistem chat. Sistem ini memberi peluang kepada peserta untuk dapat bersaing secara murni, bergantung pada persiapan dan kompetensi peserta tes itu sendiri. Pada video kali ini, saya akan memberikan tambahan trik untuk bisa berhasil mendapatkan nilai melewati passing grade sistem chat tersebut, khususnya saat Anda berada di dalam ruangan seleksi. Sebelum masuk pembahasan kita, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share link video ini agar dapat memberi sebesar-besarnya manfaat untuk kita semua. Seleksi menggunakan sistem chat memberikan peserta waktu untuk menjawab sejumlah soal dengan waktu yang relatif singkat. Umumnya, jumlah soal yang diberikan adalah 100 nomor dengan total waktu mengerjakan selama 90 menit. Sehingga, peserta hanya dapat menjawab satu soal kurang dari semenit. Selain itu, menurut pengalaman saya, pertanyaan dan pilihan jawaban setiap soal umumnya berupa redaksi panjang, sehingga kemampuan peserta dalam membaca secara cepat sangatlah diperlukan agar semua item soal dapat terjawab. Oleh karena itu, Anda perlu menggunakan strategi unik, khususnya saat setelah berada di dalam ruang tes. Sebelumnya, saya ingin memberikan gambaran keadaan tempat tes yang menggunakan sistem chat. Pada video sebelumnya, yakni video ini, saya telah menjelaskan bahwa setelah Anda membaca rangkuman buku PPKN dan sejarah serta beberapa rumus perhitungan yang penting, rangkuman materi-materi tersebut sebaiknya Anda ketik atau tulis manual, lalu Anda simpan dalam memori handphone Anda, sehingga saat Anda berada di luar ruang tes, yakni sebelum tes, Anda dapat membaca materi tersebut melalui handphone Anda, tidak perlu malu maupun gengsi. Saat Anda ke tempat tes, pastikan Anda sudah sarapan dan bawalah bersama minuman di dalam tas Anda. Setibanya Anda di tempat tes, Anda akan diminta untuk memperlihatkan KTP dan kartu ujian. Jika berkas Anda valid, maka Anda akan dipersilakan masuk ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, Anda masih berkesempatan untuk lanjut membaca materi tes melalui handphone Anda, selama panitia belum mengarahkan untuk menyimpan barang bawaan Anda. Kemudian, sebelum memasuki ruang tes, panitia biasanya akan melakukan pemeriksaan ketat, dan perlu Anda tahu juga, jam tangan dilarang membawa masuk ke dalam ruangan. Anda hanya diizinkan membawa KTP dan kartu tes. Setelah pemeriksaan, Anda akan diarahkan untuk duduk di meja sesuai nomor di kartu tes Anda. Nah, saatnya saya akan menyampaikan inti dari video ini, yakni trik atau tips untuk bisa lolos passing grade saat berada di dalam ruang tes. Anda perlu tahu bahwa biasanya setelah Anda duduk, mungkin kertas dan pensil telah disiapkan di atas meja Anda, atau alat-alat itu Anda dapat dari panitia setelah duduk. Jadi, selama Anda di dalam ruang tes, tetaplah diam dan tenang. Dengarkan baik-baik instruksi dari panitia, lalu berdoalah. Setelah Anda diizinkan untuk mulai mengerjakan tes, maka triknya adalah seperti yang Anda lihat pada layar Anda saat ini. Setelah Anda diizinkan untuk mulai mengerjakan tes, maka
Dengan memanfaatkan kertas dan pensil yang telah disediakan, tulis secara cepat konsep seperti yang ada pada gambar ini. Usahakan Anda menulis semuanya tidak lebih dari 2 menit. Usahakan tidak lebih dari 2 menit. Jika Anda ragu, mulailah latihan setelah Anda selesai menonton video ini. Maka, konsep yang Anda tulis merupakan ikhtiar murni dari ingatan Anda sendiri, dan saya percaya itu bukanlah tindakan curang. Karena memori Anda atau memori yang Anda miliki di otak Anda adalah sepenuhnya milik Anda, dan Anda berhak untuk mengeluarkan kapan saja isi otak hasil belajar dan ingatan Anda sendiri. Karena itu adalah hak Anda sebagai manusia yang memanfaatkan akal pikiran dalam berusaha. Percayalah, strategi itu sangat efektif. Selain itu, saya juga ingin berbagi motivasi, yakni saat Anda berada di dalam ruang tes dan Anda merasa gugup atau tidak tenang, maka saran saya tenangkan diri Anda selama semenit, cukup semenit, dengan cara bersandarlah, lalu lihat kondisi seluruh ruang tes dengan pernapasan normal dan pikiran jernih. Sesekali pikirkan kembali semangat Anda yang ingin lolos passing grade. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, kerjakan soal secara berurutan dengan durasi masing-masing soal maksimal 40 detik. Jika ada soal yang masih diragukan, tetap pilih salah satu jawaban, jangan dibiarkan kosong. Namun, Anda harus tetap menulis nomor soal pada lembar kertas yang disiapkan. Nomor soal yang Anda tulis adalah tentu nomor soal yang masih Anda ragu jawabannya. Dengan begitu, jika Anda masih memiliki 30 menit setelah mengerjakan semua soal, maka 30 menit tersebut akan sangat membantu Anda untuk digunakan nanti melihat kembali soal-soal yang masih Anda ragu akan kebenaran jawabannya. Setelah waktu tes berakhir, Anda akan dipersilakan keluar dari ruang tes dan mengambil kembali barang bawaan Anda. Biasanya, di tempat tes akan disiapkan sebuah layar LCD yang memperlihatkan urutan nilai yang diperoleh peserta tes. Karena pada tes dengan sistem chat, penentuan peserta yang berhasil memenuhi formasi ditentukan dari nilai yang melewati passing grade atau berdasarkan ranking. Namun, saran saya, tunggulah pengumuman resmi dari institusi atau dari situs resmi instansi yang mengadakan tes tersebut, dan tetaplah berdoa sembari mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Anda akan tahu apabila Anda belajar, dan Anda akan paham apabila Anda belajar lagi.